Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Al-ikhwah wa akhwati fillah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sekalian sehingga sampai saat sekarang ini kita masih diberikan keluasan oleh Allah, kesehatan dan kesempatan. Walaupun kita sangat memahami bahwa kondisi kita sampai saat sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun tentu saja situasi seperti sekarang ini tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan faedah dan manfaat baik untuk urusan dunia kita dan bagi untuk urusan akhirat kita. Salah satu di antaranya adalah dalam kaitannya dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni talabul ilm, untuk senantiasa belajar. Utamanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja kami memberikan apresiasi yang besar kepada Dewan Departemen Dakwah DPD Wahda Islamiyah Bangka yang telah menginisiatif untuk melakukan melanjutkan taklim rutin kita yang selama ini terpending disebabkan masa COVID, sehingga ada inisiatif dari Departemen Dakwah untuk melakukan program dakwah taklim rutin dengan virtual seperti sekarang ini. Dan ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pandemi COVID, taklim rutin kita baik di ikhwan maupun di akhwat, kita menggunakan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dan insya Allah pembahasan kita akan lanjutkan dengan taklim secara virtual mulai pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita kembali dimudahkan oleh Allah dan kita bisa rutinkan pada setiap malam Senin insya Allah. Baiklah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, untuk pertemuan kita yang perdana kali ini kita ingin masuk pada satu bab dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yakni tentang anjuran untuk mencari ilmu. Anjuran untuk mencari ilmu, berjalan, menempuh jalan untuk talabul ilm. Nah, di dalam bab ini disebutkan beberapa hadis yang akan memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk benar-benar bermujahadah di dalam mencari ilmu. Yang pertama, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi
tariqan ilal jannah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki jalan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan ini merupakan salah satu di antara motivasi yang besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya untuk benar-benar memanfaatkan waktu-waktu terbaiknya di dalam mencari ilmu. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan beberapa penjelasan para ulama kita berkenaan dengan hadis ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan. Para ulama kita ini menyebutkan tentang apa yang dimaksudkan dengan menempuh jalan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, dia menyebutkan bahwasanya jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu itu ada dua bagian, dua macam. Jadi makna menempuh jalan di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang konkret, makna yang hissiyah. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya makna yang konkret, makna yang hissiyah dari menempuh jalan di sini yaitu seseorang yang menempuh satu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mempelajari ilmu syar'i. Misalkan seseorang yang meninggalkan rumahnya menuju ke masjid, menuju ke madrasah, menuju ke majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ta'lim. Ini adalah makna menempuh menuju satu jalan yang bermakna hissiyah, yang konkret. Nah, tentu saja ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kita sekarang ini, yaitu masa pandemi COVID-19, tentu saja kita senantiasa berupaya untuk memberikan perhatian yang besar terhadap edaran himbauan dari pemerintah dan para ulama kita, berdasarkan kajian dari para ilmuwan di bidang kesehatan, bahwasanya di masa COVID-19 ini maka interaksi yang sifatnya fisik itu harus dibatasi, sehingga majelis-majelis ilmu yang sifatnya hissiyah, pertemuan langsung, maka itu yang sekarang dihindari. Sehingga secara internal kelembagaan kita pun, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'lim kita, muhadarah, demikian pula dengan kajian tarbiyah kita, itu semuanya tidak lagi dilakukan secara hissiyah, pertemuan langsung dalam satu tempat, akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada hamba-hambanya yang patut untuk kita syukuri dan kita manfaatkan dengan baik, yakni adanya teknologi yang telah Allah mudahkan bagi hamba-hambanya, sehingga alhamdulillah walaupun kita tidak meninggalkan rumah-rumah kita menuju majelis-majelis ilmu, demikian pula kita tidak meninggalkan rumah-rumah kita untuk menghadiri majelis-majelis halaqah-halaqah tarbiyah. Namun insyaallah kalau kita memiliki himmah yang besar untuk menuntut ilmu, maka di masa kita sekarang ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Salah satu contohnya adalah apa yang kita bisa wujudkan pada malam ini,
Alhamdulillah. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dengan mujahadah kita menghadiri majelis-majelis ilmu secara virtual dengan mengorbankan fasilitas yang Allah mudahkan dan sedikit materi untuk kuota data kita, mengikuti ta'lim dan halaqah tarbiyah secara virtual, maka insya Allah ini masuk dalam kategori orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Termasuk dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang insya Allah keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini juga akan diperoleh. Subhanallah. Jadi kalau kita merenungkan dari ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, justru sesungguhnya di saat seperti sekarang ini sebenarnya kita dimudahkan untuk mengikuti ta'lim dan tarbiyah dengan virtual. Sebab banyak yang kita pangkas alokasi waktu kita untuk berjalan, ya. Demikian pula mungkin pembiayaan. Tinggal membutuhkan kesungguhan dari para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya makna meniti jalan untuk menuntut ilmu ini bermakna abstrak. Bermakna abstrak. Yang beliau maksudkan di sini adalah seseorang yang berupaya untuk mengkaji, menelaah, mentadabburi baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah dari kitab-kitab para ulama kita, baik itu dalam tafsir para ulama kita, syarah hadis dari para ulama kita. Dia berusaha untuk menelaah itu, walaupun dia berada di rumahnya. Dia menggunakan potensi akliyahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk berupaya menelaah warisan para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Maka apa yang dilakukan dengan menggunakan potensi fikriyah kita untuk menelaah kitab-kitab warisan para ulama kita, itu dikategorikan sebagai orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Sehingga para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makna yang pertama maupun makna yang kedua dari hadis ini, orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, semuanya berpeluang besar untuk kita tempuh insyaallah. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu? Yang tentu saja yang dimaksudkan al-ilm di dalam nas, ketika dia disebutkan secara mutlak, tentu saja yang dimaksudkan di situ adalah ilmu syar'i. Jadi ini sudah merupakan satu kaidah bahwasanya lafaz al-ilm ketika disebutkan secara mutlak di dalam nas, maka yang dimaksudkan di situ adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Kemudian di dalam akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan satu keutamaan besar yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i. Di mana Rasulullah menyebutkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sekiranya tidak ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan
menuntut ilmu selain daripada hadis ini, insya Allah ya sudah cukup. Sebab orang-orang mukmin itu visi utamanya adalah al-jannah, obsesinya adalah darul akhirah. Dia menginginkan surga yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul telah menyebutkan orang yang menempuh jalan menuntut ilmu syar'i, maka dia akan dimudahkan untuk jalan ke surga. Subhanallah. Ketika Allah yang memudahkan kita jalan untuk mendapatkan surga di sisinya, maka ini merupakan pengkhabaran yang sangat menggembirakan bagi orang-orang mukmin yang memang yakin dengan sepenuhnya akan adanya darul akhirah. Dia yakin bahwasanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penjelasan dari ulama kita berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya, di dalam kitabnya Yani Al-Ulum Al-Hikam yang menyebutkan bahwasanya paling tidak ada 4 makna ya, ada 4 makna dari lafaz ini, yaitu lafaz al-jannah ya. Makna yang pertama kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah bahwasanya dengan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala akan membawanya masuk ke surga. Ini makna yang pertama, subhanallah. Jadi dengan menempuh jalan untuk ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawa masuk surga. Kemudian makna yang kedua adalah bahwasanya menuntut ilmu adalah alasan seseorang mendapatkan hidayah. Nah, dengan hidayah inilah yang nanti akan mengantarkan seseorang untuk menuju surga. Jadi hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Sehingga dengan sarana seseorang itu punya mujahadah, himmah yang kuat untuk menuntut ilmu syar'i, maka ini akan mengantarkan dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hidayah itulah yang nanti akan memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah tentu saja kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salat-salat kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah yang merupakan salah satu di antara rukun salat, yang di dalamnya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, agar kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah, jalan menuju jalan yang lurus. Nah, tentu saja ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak bisa kita raih, ini kita tidak bisa dapatkan kalau kita hanya berleha-leha, tidak ada himmah, tidak ada mujahadah yang besar untuk ikhtiar mencari. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasannya makna yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang-orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu, dimudahkan untuk ke surga adalah dengan menuntut ilmu. Itu menjadi sarana seseorang mendapatkan hidayah, dan dengan hidayah inilah yang akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, ayat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah,
yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lain, yang mana dengan ilmu ini akan mengantarkan pada surga. Maknanya, dari ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang lain kepadanya. Sebagaimana perkataan dari para ulama, ada yang menyebutkan bahwasannya thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi ketika kita kaitkan dengan orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka ketika dia telah mendapatkan suatu ilmu, maka itu akan menjadi pintu baginya untuk mendapatkan ilmu yang lainnya. Bahkan di dalam surah Maryam ayat 76 juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yazidullahu alladziina ihtadaw hudan, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Subhanallah. Kemudian mana yang keempat, mana yang terakhir, yakni ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya dengan ilmu Allah akan memberikan jalan menuju surga, yaitu saat melewati sirat di darul akhirah. Setiap manusia pasti akan melalui satu proses di akhirat nanti, setelah yaumul ba'ats, kemudian yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, maka dia akan melewati sirat. Orang-orang yang kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk meniti jalan melewati sirat tersebut, dan di seberang sirat itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah melewati sirat, maka di bawah sirat itu adalah neraka, wa'iyadzubillah. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, finalisasi perjalanan kita adalah ketika kita telah melewati sirat tersebut, yang di seberang sirat itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang menjadi idaman bagi orang-orang mukmin. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya salah satu makna Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang meniti jalan untuk ilmu untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan dimudahkan untuk melewati sirat di akhirat nanti. Subhanallah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, saat-saat yang begitu penting, yang tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada kita di akhirat nanti. Ketika kita sudah diperhadapkan di depan kita, sudah ada titian sirat itu, yang kemudian karena kesungguhan kita, mujahadah kita, himmah kita yang besar di dunia ini dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat-saat itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniti jalan sirat, meniti sirat. Dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, semoga di masa-masa sulit sekarang ini, pandemi COVID-19 sekarang ini, imma kita mujahadah kita untuk meniti jalan
pelajari ilmu syar'i tentang agama kita, itu tidak sulit. Dengan pengorbanan kita, maka janji Allah melalui lisan Rasulnya, insya Allah kita akan dapatkan. Yang terpenting di dalamnya adalah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu syar'i, itu dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah pembahasan kita satu hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib dalam bab anjuran untuk bepergian dia guna mencari ilmu. Dan yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, para ikhwan dan akhwat, untuk tetap tegar, istiqomah, belajar tentang agama yang kita yakini, yang inilah agama yang diridhai oleh Allah, inilah agama yang dicintai oleh Allah, inilah agama yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.